Pemirsa, di masa pandemi ini, arus transportasi udara sempat berhenti akibat penyebaran virus corona. Ini juga sempat membuat pemerintah menghentikan sementara layanan transportasi udara hingga akhirnya dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ekonomi yang tadinya sedikit mandek karena transportasi udara masih sepi, kini mulai ramai. Lalu, sudah amankah naik pesawat di era adaptasi kebiasaan baru? Dan sejauh mana pula penerapan protokol kesehatan di dalam pesawat? Informasinya akan kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Bayu Pradana. Berpergian dengan menggunakan pesawat ini memang menjadi pilihan bagi banyak orang. Selain dengan waktu yang cepat, juga harga yang terjangkau ini menjadi pertimbangan bagi mereka yang ingin berpergian sebelum memilih transportasi lainnya. Lalu seperti apa ya penerapan protokol kesehatan untuk penerbangan di tengah pandemi ini? Langsung aja kita cari tahu yuk. Pemirsa, data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa penumpang pesawat domestik tahun 2019 ini mencapai 76,68 juta. Angka ini termasuk menurun kalau dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana angka dari penumpang pesawat domestik ini mencapai 94,13 juta. Ini artinya terdapat penurunan hingga mencapai 17,5 juta. Dengan dibukanya sejumlah destinasi wisata nasional, ini tentunya berdampak dengan dibukanya kembali layanan dari transportasi baik dari udara, darat, kereta api, dan juga laut. Tercatat pada bulan Juni 2020, angkutan udara ini meningkat hingga 791%, di mana tercatat penumpang pesawat domestik ini mencapai 0,78 juta orang, sedangkan pada bulan Mei ini hanya ada 0,09 juta orang. Nah, kebetulan sudah ada Bapak Irfan Setiaputra sudah bersama saya. Halo Pak, halo. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Sehat. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak ya? Mari. Pak, gimana sih Pak antisipasi dari pihak penerbangan untuk mengantisipasi potensi adanya penularan COVID-19 di dalam pesawat Pak? Kita pastikan di dalam kabin pesawat khususnya itu mengikuti tata cara protokol kesehatan. Protokol kesehatan tadi Pak ya? Jadi buat penumpang kita minta mereka sering cuci tangan, sering membersihkan tangan, memakai masker terus menerus ya kan. Dan dari sisi kita kerjasama dengan penumpang, kita pastikan bahwa ada distancing. Yes. Nah, distancing ini penting karena apa? Karena nggak ada gunanya kalau Anda pakai masker nggak sehat, tapi kemudian terlalu berdekatan. Kemudian juga kita mau memastikan bahwa pesawat yang digunakan itu dibersihkan, didesinfektan dari waktu ke waktu sesering mungkin, ya. Termasuk juga tempat-tempat yang menjadi area sentuhan ya. Dan yang terakhir tentu aja Anda tahu bahwa kita implementasi HEPA di dalam pesawat untuk memastikan sirkulasi udara itu sebersih mungkin. Pak, ini dari Garuda juga mengklaim bahwa sirkulasi udara yang ada di kabin pesawat ini bisa membunuh bakteri yang ada. Bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa itu Pak? Ini memastikan, mereka bukan mengklaim, memastikan proses secara teoritis itu bisa membersihkan udara yang beredar di dalam pesawat. Jadi yang penting adalah kesadaran juga satu sama lain untuk tetap menjaga kesehatan ya Pak ya. Dan juga protokol yang harus dipatuhi. Terima kasih banyak Pak Irfan, semoga sehat selalu. Saya izin Pak untuk melihat lagi. Boleh? Lihat-lihat. Terima kasih. Nah, lalu seperti apa ya persiapan baik dari menjaga keamanan, kesehatan, hingga sirkulasi udara, bahkan bagaimana persiapan dari pilot yang memang melakukan penerbangan di tengah pandemi ini? Langsung aja yuk kita cari tahu ke dalam pesawat. Mas Diki, boleh dong diceritakan, jadi seberapa canggih dan efektifkah sirkulasi udara di dalam kabin pesawat ini untuk melindungi kita dari virus, Mas? Ya, tentu pesawat ini sudah dilengkapi yang namanya dengan reticulate fan air filter ya. Kalau dalam bahasa umumnya itu adalah HEPA filter yang kita kenal sehari-hari ya. HEPA filter itu adalah high
efisiensi particulate air ya, Oke. di mana yang di setiap pesawat itu pasti memiliki yang namanya filter tersebut, dan itu menjamin kesehatan udara bagi para penumpang. Kalau tadi disebut ada HEPA filter, kira-kira seperti apa HEPA filter ini bekerja Mas sebenarnya Mas? Nah, HEPA filter ini bekerja tentunya ketika pesawat dari ground atau dari sudah di atas, sudah terbang, udara itu pasti akan masuk melalui dari engine atau dari RPU, dari mesin ya, mesin pesawat, masuk melalui ke kargo, dari kargo itu dia akan masuk lagi ke cabin. Nah, sebelum masuk ke cabin, dia ada disaring atau difilter dengan yang namanya HEPA filter tersebut, di mana kecanggihan filter tersebut bisa menyaring virus, bakteri sampai 99,97% tingkat menyaringnya itu. Lalu Mas, seperti apa sih Mas maintenance pesawat di masa pandemi Mas? Nah, ini penting. Selama masa pandemi ini kan kita lihat pesawat itu banyak yang tidak terbang ya. Yes. Nah, selama pesawat tidak terbang itu bukannya tidak di maintenance, malah kita maintenance pesawat tersebut yang namanya adalah prolong atau service protection. Oke. Di mana prolong itu adalah maintenance yang dilakukan oleh kami untuk menjamin serviceability pesawat tersebut. Bukan. Luar biasa. Tetap Iya. semangat Mas, tetap sehat Mas. Siap. Saya izin melihat-lihat lagi ya Mas Boleh, ya. silakan Mas. Terima Silakan kasih lagi. Mas Diki waktunya. Ya, sama-sama Mas. Nah pemirsa, seperti inilah suasana pesawat yang dalam kondisi perawatan. Namun saat terbang, sebenarnya para penumpang ini tidak perlu khawatir akan kemungkinan penyebaran COVID-19 di dalam kabin pesawat. Asalkan para penumpang ini bisa mematuhi protokol-protokol kesehatan seperti juga jarak duduk yang sudah dijaga dan juga memakai masker saat penerbangan. Selain itu juga, pesawat ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi HEPA atau High Efficiency Particle Air Filter atau dengan penyaringan yang cukup kuat. Di mana teknologi ini diklaim dapat menghadirkan udara yang bersih dan juga membunuh lebih dari 99% bakteri. Sementara itu juga HEPA ini berfungsi dengan menyaring udara yang masuk ke dalam kabin dan akan disaring sebanyak 15 hingga 30 kali per jamnya. Nah pemirsa, lalu seperti apa ya persiapan para pilot di tengah pandemi ini? Langsung aja kita tanya-tanya yuk. Kak, bisa jelasin nggak sih, ini kan di masa pandemi, kira-kira persiapan diri seperti apa yang dilakukan sebelum terbang? Oke, sebelum terbang, pertama kita review diri kita dulu ya. Rasanya kita gimana? Apa merasa sehat atau merasa sakit? Ada gejala-gejala mungkin. Kalau zaman sekarang yang dilihat gejala-gejala seperti COVID itu kan demam, batuk, pilek kayak gitu. Kalau nggak ada gejala ya udah kita go terbang ya. Sisanya ya persiapan seperti biasa kalau mau terbang. Karena yang tahu kesehatan diri kita adalah diri kita sendiri ya. Ada tips nggak sih untuk mungkin bagi para pilot atau mungkin para penumpang yang memang ingin melakukan penerbangan di tengah pandemi? Kru yang akan bertugas terbang itu kita wajib untuk melakukan rapid test sebelum terbang. Terus ya itu sebelumnya lagi assessment dulu di rumah gitu ya, apakah kita merasa fit atau tidak untuk terbang. Tentunya memang semua harus menyesuaikan nih ya Cap ya. Baiklah Cap, terima kasih banyak, selamat kembali bertugas. Saya izin lihat-lihat dulu ya Cap ya. Silakan, terima kasih. Dengan pulihnya penerbangan di Indonesia ini juga berdampak positif bagi beberapa sektor yang ada. Salah satunya sektor pariwisata di Indonesia. Tentunya selain kenyamanan, keselamatan juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, di mana pihak yang terkait termasuk kita ini wajib menaati protokol kesehatan, tentunya demi keselamatan kita bersama. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Eko Miyadi, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan.